Makanya hati-hati. Perlu perenungan yang mendalam dulu, Mam Zul dan juga Dokter Dea. Saya sebagai orang yang awam, korban sekularisasi juga ya, jadi orang Islam, tetapi saya nggak memahami bahwa Islam itu adalah sebuah way of life, sebuah jalan hidup. Ya saya ketawa aja kalau ada orang cerita, gue habis merayu si cowok ini, gue habis begini, gitu. Oh itu have fun, yang penting nggak nyenggol gue kan gitu. Itu completely egois. Jalan-jalan ke public area, anak mau ke toilet harus anterin, atau cari bukan yang tulisan wanita laki-laki atau yang umum aja deh, jadi kita bisa mantau anak ini keluar nggak ada juga orang lain. sempat ada Sampai saya itu. takut seperti itu, mungkin dirasakan juga sama mama-mama yang ada di luar sana, bahwa saya takut cari deh, atau nanti diangkut dulu, kita nanti cari di pom bensin yang lebih aman karena terbuka gitu ya, orangnya kelihatan. Karena kalau yang beda laki-laki dan perempuan itu kan benar-benar nggak bisa ngontrol. Atau bapaknya temenin, karena anak saya laki-laki, temenin Dita ke toilet, jangan sendiri. Oh ya udah. Obrolan Ruang Tamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat obrolan ruang tamu. Senang sekali ya kita bisa hadir lagi untuk kamu semua yang sedang mikirin pajak, mikirin tunggakan listrik, mikirin bayar sekolah anak, apalagi ya? Mikirin brokoli yang tambah mahal. Iya, betul. Minyak harganya selangit, emas lagi turun, terserah deh mau mikirin apa aja boleh. Tapi sedang kita pikirin hari ini bersama Dokter Dea dan Mama Ica, dan juga ada Kak Zuli, kita bertiga ya. Iya, kita membahas yang berwarna-warni gitu, yang bukan di langit, tapi warna-warninya itu sedang viral di mana-mana, di kehidupan kita nyata dan sering kita jumpai tanpa sengaja. Mungkin di kanan kiri kita, tapi kita mungkin mengabaikan atau kita tutup mata. Padahal kalau di dalam Islam kita nggak boleh tutup mata loh. Kalau tutup mata dosa loh, beneran nih. Jadi nanti kita dihujat sama Allah untuk kenapa kamu tidak membela, kenapa kamu tidak menasehati, kenapa kamu tidak memberitahu. Nah ini nih, kita juga dalam rangka menasehati. Kalau diam aja pendukung ya. Itu dia, mau dukung atau mau enggak. Kalau mau dukung ya tinggalin forum ini berarti ya. Enggak, maksudnya kalau mendukung ya jangan, kalau bisa kita memberitahu dan menyampaikan kebenaran yang ada. Nah, dan yang pertama-tama harus sadar dulu, makanya nih kita mencoba menyadarkan dengan baik, dan kalau bisa buka mata, buka pikiran, dan kita banyak belajar ilmu agama terutama ya, agar kita bisa membuka mata dengan secara sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan fitrahnya gitu. Yang akan kita bahas adalah warna-warni, tapi bukan di langit, tapi warna-warni yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kaum pelangi dalam perspektif Islam. Nah, ini ada di dalam surat Araf ayat 80 sampai 81, ada di surat juga Asy-Syu'ara ayat 165 dengan 166. Banyak dibahas di dalam surat-surat ya, tapi fenomena-fenomena ini akan kita bahas dalam perspektif mental dan juga perspektif agama bersama Mama Ica dan juga Dokter Dea. Siapa dulu dulu dong? Oke, shoot. Ya, mungkin aku buka dengan suatu cerita ya, bahwa ini memang sudah menjadi sesuatu yang gimana ya bilangnya ya, gini deh, korban. Jadi gini loh, ini tuh bukan diri yang bersangkutan saja, tapi bisa membuat penderitaan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ini kisah nyata seorang perempuan ya, dalam rumah tangga yang pada waktu itu dia hamil anak kedua, kemudian dia ingin mengabarkan nih sama suaminya gitu, mau seneng kan hamil anak kedua. Nah waktu masuk ke ruang kerja suaminya, ternyata suaminya lagi nggak ada di situ, tapi HP suaminya ada di atas meja. Dan chatnya sedang terbuka. Ya ini Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk ya, Masya Allah. Ternyata ya namanya istri ya, kayak kok ada sih dorongan pengen lihat gitu. Kepo gitu. Terbelalaklah istrinya karena chattingan yang sangat tidak sopan, vulgar, dan bukan dengan perempuan, ya dengan sesama jenis. Shock luar biasa, tapi istrinya nggak mau langsung menuduh, akhirnya mengumpulkan bukti-bukti ya, dengan mengerahkan orang-orang untuk menyelidiki. Setelah terkumpul bukti-bukti ya pokoknya begitu, akhirnya mereka bercerai endingnya. Tapi yang menyesakkan dada adalah istrinya kena HIV dan anak yang dikandungnya juga positif. Bahkan akhirnya di usia 2 tahun anaknya ini meninggal. Ya mungkin lebih baik ya bagi anak itu, kasihan juga kalau dia ini ya menanggung itu. Jadi maksudku ya gimana sih ya ini,
Itu nyesek banget sih sejujurnya. Nyesek banget gitu ya apa. Jadi untuk di luar sana banyak yang kemudian ya sekarang ini anak-anak muda ya terutama banyak yang kemudian saya pernah bertanya nih gimana nih pendapat kamu tentang kaum pelangi ini? Ya itu kan hak mereka. Nah, gitu loh. Banyak orang yang akhirnya berpikir itu kan hak asasi. Oke, sekarang begini. Terus kalau ada ini nih kisah nyata nih seorang istri tadi sama anak bayi yang mereka nggak berdosa loh, mereka nggak ngapa-ngapain loh, mereka ini pada fitrahnya loh, tapi mereka kena dampaknya. Kamu mau bilang hak asasi juga, gitu loh. Terus hak mereka sebagai manusia gimana gitu? Nah itu loh, orang sering berbicara hak asasi manusia, tapi lupa juga orang lain itu juga ada hak juga gitu. Betul. Maka daripada ruwet, mikirin ya sesuai dengan kepentingan si manusia ini, kita kembalikan lagi aja sebetulnya right path-nya kita sebagai manusia itu kan adalah menjalankan hidup sesuai dengan fitrah. Tetapi memang didahului oleh perenungan yang sangat mendalam, belajar dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa introspeksi diri. Ya kan, akhirnya para pelaku mungkin ya apapun itu ya Dok dan juga Kak Zuli, kalau kita bicara kemaksiatan sekarang nih, sebetulnya kan yang paling viral itu kan ada banyak ya, dari seputar perani-anian, nah mungkin nanti kapan-kapan kita bahas, seputar tadi orientasi seksual gitu kan, cowok, aku cowok suka sama cowok kan itu hakku gitu, itu secara alamiah kok muncul sedari kecil misalkan gitu ya. Ini kalau udah ngomong perdebatan ini ya nggak bakal kampung-kampung. Bahkan aku yang ngerasain bla bla bla. Perempuan suka sama perempuan, bahkan kalau di negara lain ya, di Thailand dan semacamnya, itu bahkan gender ya atau orientasi seksual itu saking sangat berwarna-warninya tuh udah namanya macam-macam, aku aja udah nggak bisa lagi ngafalin tuh. Jadi ada yang cewek tapi tetapi bentuknya atau tampilannya itu seperti cowok, tapi sukanya normal sama laki-laki, itu ada namanya sendiri. Tapi ada banyak ya kan kalau di Thailand kan. Nah, di Indonesia oke lah, kita let's say LGBT that's it gitu ya. Ada yang sampai merubah misalkan. Karena aku merasa fitrahku atau di dalam diriku tuh ruhku itu adalah seorang perempuan. Nah ini perdebatan seperti ini nggak akan pernah selesai sebetulnya. Maka kenapa tadi aku bilang kita betul-betul butuh kesadaran, dan ini melalui perenungan yang mendalam, ya perenungan terhadap fitrah kita, menggali sampai ke akar-akar masalahnya, why aku begini gitu loh. Kenapa sih aku begini, itu harus ketemu dulu ya kan Dok, baru kita bisa akhirnya sampai di titik pemahaman, udah capek nih kalau ngikutin maunya manusia yang tadi penuh dengan tumpangan hawa nafsu, godaan setan, kita balikin lagi aja ke setelan pabriknya gitu loh. Setelan pabriknya itu ada laki-laki dan ada perempuan, kemudian nanti apa saja yang harus dipupuk, apa saja yang harus dihilangkan, nah itu kan by proses, it's okay gitu ya. Ya termasuk fenomena, ya ini kita nggak ngomongin hanya LGBT ya, tetapi juga mungkin ya hal yang salah tapi dinormalisasi, misalkan kayak ani-ani gitu kan. Loh, aku kan hanya butuh dinafkahi, ya itu nggak akan pernah selesai. Pokoknya semua maksiat, balik lagi di dalam Islam itu akan melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya. Hati kalau sudah ada bercak hitam, dia akan menular. Nah jangan sampai ini gitu loh, sampai kemudian hatinya hitam, dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan adalah sebuah dosa, sebuah maksiat. Namanya maksiat pasti merugikan orang lain. Kata siapa LGBT nggak merugikan? Ini saya punya kisah nyata, karena dulu ya pergaulan itu begitu luas ya, penuh dengan kisah-kisah latar belakang berbagai macam. Ada orang-orang yang sebetulnya orientasi seksualnya itu menjadi tidak normal, laki-laki menjadi suka sama laki-laki, karena awalnya itu ternyata dia mengalami pelecehan seksual oleh orang terdekatnya, sehingga dia merasa kayak nagih gitu loh. Nah kemudian akhirnya pada saat dia beranjak dewasa, dia nggak mau sama yang sesamanya, justru nggak mau sama laki-laki yang suka laki-laki juga nggak mau. Dia akhirnya mencari pria normal untuk dia berikan pengalaman seksual yang menurut dia luar biasa, akhirnya merusak. Makanya nanti akhirnya seperti cerita yang dokter Dea ceritakan itu, nularin ke istrinya. Tadinya kan suaminya normal, punya istri, punya anak, tapi akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena ada nih makhluk-makhluk yang seperti yang saya ceritakan tadi, tanpa sadar dia itu kan menyebarkan kemaksiatan dan merusak orang lain. Betul. Terus ada lagi kemarin tuh tokoh
apa ya, tokoh kayaknya kita sebut nama aja nggak masalah ya, karena kan ini udah sesuatu hal yang mengerikan ya, Mimi Peri atau mirip ya. Jadi dia di wawancara nih di podcast gitu ya. Lo sama siapa aja kalau mau begitu, maksudnya kalau cowok suka sama cowok terus dia melampiaskan seksualnya tuh sama siapa aja, apakah sama sesamanya atau terus dia cerita ya gue sama anak-anak kampung, gue tuh nggak ini loh, justru anak-anak di kampung di desa yang mereka itu lurus berarti kamu rusak dong. Nah udah bilang dalik, makanya hati-hati. Perlu perenungan yang mendalam dulu, Mam Zul dan juga Dokter Dea. Saya sebagai orang yang awam, korban sekularisasi juga ya, jadi orang Islam, tetapi saya nggak memahami bahwa Islam itu adalah sebuah way of life, sebuah jalan hidup. Ya saya ketawa aja kalau ada orang cerita, gue habis merayu si cowok ini, gue harus habis begini, gitu. Oh itu have fun, yang penting nggak nyenggol gue kan gitu. Itu completely egois ternyata, karena kita diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi, itu adalah sebagai pemengaruh. Kita harus memberikan pengaruh-pengaruh kebaikan kepada orang lain. Kita harus menyampaikan kebaikan. Kita harus meluruskan. Kita ini sedang meminta pertolongan Allah loh di dalam kehidupan dunia ini. Kepengen kehidupan yang berkah, kehidupan yang tenang. Nanti kita tuh pulang kepada Allah tuh juga tenang kan gitu. Ngapain sih macem-macem gitu loh, aneh-aneh aja sih gitu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan nahi mungkar ini yang berat. Nah, orang seringkali menghindari nahi mungkar ini dengan alas itu hak asasi. Nah, urusan mereka, yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya. Itu masih pemikiran yang dangkal sekali. Karena menghindari nahi mungkar itu berat, karena apa efeknya? Dibenci orang, dihujat orang, ya kan memang beratnya nahi mungkar di situ. Nah, sekali lagi bahwa begini ya, kita bukan membenci orangnya. Betul, tapi kita harus justru membenci perilaku. Karena kita sayang sebagai manusia, kita harus mengingatkan gitu. Mengingatkan gitu, karena kita nggak bisa ke surga itu sendirian gitu kan ya. Kita mau bareng-bareng. Dan pada akhirnya memang maksiat itu kok akan menimbulkan bala bencana. Maksiat itu akan membuat sengsara. Maaf, tetap kan ada konsekuensinya, penyakit menular, seksual, depresi. Ada satu lagi, kalau tadi cerita lelaki suka sama laki-laki itu tadi ya, yang akhirnya merusak. Semoga beliau bertaubat. Kemudian satu lagi, saya punya kawan lama, teman-teman sekalian, baru beberapa bulan yang lalu curhat telepon. Cah, kok gue rasanya mau bunuh diri, dia bilang gitu. Nah, karena alhamdulillah nih kita juga sudah menggali ilmu, kita sudah merenungi. Karena saya deket ya sama dia, saya langsung tembak aja karena dia domisili di Jakarta kan. Lo ngapain? Saya bilang gitu kan gue pusing banget nih, pokoknya gue tuh rasanya tuh kayak hidup nih udah nggak tentu arah, nggak ada arahnya, padahal lulusan luar negeri. Dulu dia juga murid teladan di Jogja gitu loh, maksudnya teladan tuh bahwa nilainya bagus ya, bukan anak SMA 1 doang, bukan, cuman dia pinter gitu loh. Terus dia kemudian lulusan Australia, dia kembali lagi ke Jakarta untuk berkarir. Singkat cerita dia punya karir yang bagus. Saya tanya, lo ngapain? Sebenarnya gue udah 5 tahun ini menjalin hubungan sama cewek. Astagfirullah. Sesama jenis, karena dia nih cewek. Lu tuh cantik, saya bilang, lu tuh cantik, lu tuh kurang apa? Sorry, gue langsung nembak begitu. Kenapa? Karena kalau ada maksiat yang besar, itu pengalaman gue nih, kita akan gelisah, galau, merana, nggak tentu, say. Dan lu ngeluh begitu, lu berani ngobrol sama gue langsung aja gue tembak, mohon maaf. Saya bilang gitu. Kalau menurut gue, kita kembali aja ke fitrah. Dan dia emang ngomong, lah lu ngapain telepon gue? Ya enggak, Ca, gue lihat kok lo sekarang tuh pakai kerudung, lo sekarang tuh tenang, lo kok kayak happy. Gue lihat lo juga bukan yang berkelebihan, tapi lo kayaknya asik aja gitu jalanin hidup lo. Dia bilang gitu. Makanya Dok, akhirnya saya langsung tembak, ya udah sorry ya, gue langsung nembak. Kalau menurut gue itu stop dulu tuh, itu maksiat besar. Lo udah sholat lagi belum? Gitu, karena kalau dulu kan dia masih bolong-bolong. Terus saya bilang gitu, kalau lo emang belum ada willingness untuk oke, gue harus sholat, lo temuin dulu Tuhan. Sampai saya bilang gitu, Dok. Aku bilang gitu, Kak. Gitu kan. Lu temuin lagi dulu itu, nah nanti lu baru nemu tujuan hidup lo mau kemana, untuk apa lo diciptakan, akan kemana lo. Kalau itu nanti udah fix tuh lo dapet, insya Allah lo makin kuat, dan itu gelisah galau merana tuh lo udah nggak rasain lagi. Nggak dirasain. Apalagi dia kalau udah mau mens tuh suka curhat. Kalau mau mens tuh kan hormon bergejolak tuh kayak rasanya tuh kayak mau bunuh diri, dia sampai bilang gitu. Udah saya itu godaan setan, karena yang paling suka nanti pada saat kita melakukan kemaksiatan yang lebih lanjut itu setan. Nah ini kita harus kenal, naudzubillah min dzalik. Makanya kita
selalu berdoa, selalu menjaga diri dengan Istighfar ya. selalu istighfar, selalu menjaga diri dengan peraturan-peraturan Allah gitu. Jadi lo tuh melenceng tuh bukan melenceng yang kebangetan maksudnya gitu loh. Harus segera lurus, Harus tuh segera ya. lurus. Itu ditemanin orang. itu salah curhatnya satu, betul, betul. sama Mama Ica. Nah, itu salah satu kisah nyata dari teman-teman yang memang mereka Ada di sekitar masih kita, mengalami ya. Saya mengistilahkan ini karena saya penuh dengan optimisme. Saya juga berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada mereka Amin, semua. amin ya Allah. Jadi mereka ini sedang melalui proses pencarian jati diri sebagai manusia, dan kita manusia ini adalah hamba. Tapi proses pencarian ini tuh juga nggak boleh sak kepenae dewe sama kemudian sekali ya, lama-lama prasmanan gitu kan. gitu. Iya, kelamaan ini harus disadari. Nah, tapi kan titik yang harus ditemukan ya titik kesadaran itu, ya nggak sih Dok dan Kak Zuli? Betul, Ya nggak setuju sih itu. gitu. Karena kalau titik kesadarannya ini belum ketemu, nah itu juga Iya, ya sama. perdebatannya Iya, memang nggak betul. akan pernah Nggak akan pernah selesai. Nah, maka selesai. kembali lagi jalan kehidupan yang kita pilih itu adalah Islam ya kan. Nah, Islam ini adalah way of life yang tadi sebetulnya kalau kita Betul. dalami itu akan Iya. membuat kita lebih teguh lagi dalam menjalani segala peraturan Allah. Iya, dan yang pasti sahabat-sahabat ruang tamu tuh jangan ketakutan yang berlebihan juga. Yang penting kita kuat banget dalam beribadah. Terus kemudian juga jangan beribadah saja cukup selesai ya, nggak merasa udah puas. Pemahaman iya. juga harus digali Bukan juga. berarti takut menjalani hidup Iya. apa-apa nggak boleh ini. Iya, ada yang boleh, ada yang enggak, ya jalanin gitu Iya, kan. tapi Iya. memang harus aware juga ya. Mungkin agak relate juga apa yang disampaikan tadi Dokter Dea sama kakak Mama Ica, bahwa memang kita harus hati-hati karena itu menular ya. Bahkan mungkin Betul. dipaksakan kayak tadi kasus yang pertama. Betul. Saya itu ke mall itu bisa dibilang jarang, bahkan mungkin nggak bisa dihitung ya setahun itu berapa kali, karena memang lebih me time sama anak-anak di rumah. Apalagi sekarang musim-musim yang sangat ngeri karena terlalu over, sering baca artikel-artikel yang ngeri, termasuk tadi dokter yang menyampaikan yang kasus awal pertama tadi ngeri juga gitu ya. Sampai kalau ke toilet gitu, karena penyebarannya kan lewat toilet ya, atau kadang mereka kalau kumannya iya. bukan, maksudnya Yang apa kadang nih? mereka kayak merusak orang tuh mulai ini ya. Saya pernah dengar artikel merusakin anak-anak kecil yang ke toilet Sendirian. Maksudnya ketemunya di Iya. toilet ya kirain. sampai ininya. jadi kayak takut saya Oke, pas oke, waktu oke. jalan-jalan ke public area, anak mau ke toilet harus tak anterin, atau cari bukan yang tulisan wanita laki-laki atau yang umum aja deh, jadi kita bisa mantau anak ini keluar Iya, nggak aku ada juga orang lain. sempat ada Sampai kekhawatiran saya takut itu. seperti itu. Mungkin dirasakan juga sama mama-mama yang ada di luaran sana, bahwa saya takut cari deh, atau nanti diangkut dulu, kita nanti cari di pom bensin yang lebih aman karena terbuka gitu ya, Iya, orangnya kelihatan. betul. Karena kalau yang beda laki-laki dan perempuan itu kan benar-benar nggak bisa ngontrol. Iya, Atau bapaknya temenin, karena anak saya laki-laki, temenin ke toilet, jangan sendiri. Oh ya udah, saya selalu worry nanti sama bapaknya, jangan ke toilet sendiri, atau mungkin kalau alias saya anak perempuan harus ketemenin sama ibunya. Jadi benar-benar hati-hati banget, karena kadang-kadang anak yang nggak berdosa dan masih kecil Iya. ketemu sama orang yang benar-benar jahat itu. Iya, kan, diiming-iming betul, apalah kasih permen segala gitu. macam. Nah, kemudian gini ya, banyak orang bertanya juga, ini penyakit atau bukan sih gitu. Nah, iya. kalau dulu itu memang masuk kepada kategori diagnosis gangguan jiwa gitu ya. Tetapi di sekitar tahun 90-an itu memang dihapus. Nah, awalnya nggak dihapus secara total ya. Awalnya itu disortir dulu nih. Jadi kayak yang cerita Mama Ica tadi, yang temennya tadi yang merasa gelisah galau itu sebenarnya masuk ke yang disebut sebagai ego dystonik tuh. Jadi merasa nggak nyaman dengan Sebetulnya ya, kondisi itu Masya Allah, gitu. loh. Nah, jadi awalnya disortir dulu, yang masuk gangguan tuh yang ego dystonik itu, yang ego sintonik itu yang dia oke-oke aja lah gitu tuh udah dikeluarin tuh dari gangguan. Nah, tapi kemudian di tahun sekitar 90-an oleh WHO ini udah dihapus. Bukan lagi masuk kategori gangguan jiwa. Iya, nggak kaget sih. Iya, Iya, makanya kan sampai dihapus, terus akhir ada zaman lagi. ini, iya, di akhir zaman ini kita jadi kenal siapa kawan, siapa lawan gitu aja Jadi sih, itu harus memang aware ya PR kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini berat gitu ya, berat. Di Tapi Al Imran 104 ya, amar ya ma'ruf bismillah nahi kita tetap menyuarakan gitu ya, menyuarakan karena kita akan ditanya juga Yes, apa betul, sih respon betul, kita, betul. reaksi kita terhadap fenomena Kemaksiatan. ini ya, kemaksiatan ini, apakah kita diem aja atau kita hanya dalam hati, kita nggak berani bersuara Bodo amat, gitu bukan kan. kita kok. Bodo amat, nggak Jangan peduli, itu kan sampai, mereka, itulah hak asasi mereka. Yes, Pak. Ya. Kebenaran memang harus disampaikan walaupun itu memang Pahit, pahit efeknya gitu. Ingat yang pasti apa yang kita lakukan itu akan selalu dihisap, maka kalau kita tutup mata pun ya pasti Allah akan bertanya, kenapa Ya. kamu tutup mata, tidak melakukan action atau sesuatu yang berarti dan bermanfaat untuk mereka. Wah, ini temanya luar biasa banget nih. Wanti-wanti juga untuk
bunda-bunda yang di Iya, luar antara sana, orang tua ya. antara orang tua, hati-hati dengan anak-anaknya karena memang ini udah kayak memang sengaja disebar agar memang akan timbul penyakit-penyakit yang aneh di kedepan nanti ya. Makanya kita harus kuatkan iman, kuatkan ketakwaan, dan ketemu dengan circle-circle yang tepat. Dan sekali lagi kita bukan membenci orangnya, kita sekali lagi, bukan membenci, ya mungkin ada sebagian kita yang mengenal ya orang-orang seperti itu, tapi yang kita benci, kita peringatkan adalah perilakunya, dan kita selalu mendoakan yang baik. Betul. Semoga bisa menyambut hidayah Allah dan segera bertaubat ya. Bismillah, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga anak cucu kita, keturunan kita, lingkungan kita dengan hal yang baik-baik Amin, aja. amin, ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat ruang tamu dan kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih seru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.